Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi diskusi yang telah kami susun yang berjudul Teori Organisasi Besaran Organisasi. Sebelum itu, saya Dita Septiani ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Hanisa Arinda Putri. Yang kedua, Jumratul Hasanah. Yang ketiga, Oktaria Nopita. Yang keempat, Suluh Andoko. Yang kelima, Tri Apriliana. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian materi-materi yang telah kami susun. A. Konsep besaran organisasi. Pengertian dan definisi besaran organisasi. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai, dan satuan. Organisasi menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Pertama, Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Kedua, James de Money mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Chester E. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya, Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan, entiti, sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Jika digabung, maka besaran organisasi adalah pembahasan mengenai besar kecilnya organisasi serta apa dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan organisasi. Dalam pengertian lain, besaran organisasi merupakan suatu variabel penting yang mempengaruhi karakteristik struktur. Pengaruhnya terutama adalah kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi. Besaran organisasi sebagai faktor kedua penentu struktur organisasi. Besaran organisasi menyangkut besaran organisasi yang dilihat dari jumlah organisasi. Jumlah anggota atau besaran organisasi akan berpengaruh pada kompleksitas organisasi, baik horizontal maupun vertikal. Besaran juga berpengaruh pada formalisasi dan sentralisasi. Semakin besar organisasi, semakin tinggi formalisasi, dan semakin besar besaran organisasi, semakin rendah. Saya Hanisa Arinda Putri akan membacakan tentang satu pendukung besaran imperatif. Penelitian University of Aston di Inggris mengemukakan bahwa besaran adalah determinan utama dari struktur penelitian yang dilakukan oleh Aston Group, meninjau 40 organisasi dan menemukan bahwa 1. Peningkatan besaran dihubungkan dengan spesialisasi dan formalisasi yang besar. 2. Peningkatan skala kegiatan akan meningkatkan frekuensi dari kejadian yang berulang dan berpeluang keputusan sehingga standarisasi lebih disukai. Salah satu kasus terkuat bagi size imperatif diajukan oleh Mayer. Penemuan Mayer mengakibatkan ia berkesimpulan bahwa kita tidak dapat meremehkan dampak dari besaran terhadap karakteristik lain dari organisasi. Khususnya ia menemukan bahwa efek besaran akan terlihat di mana-mana, bahwa hubungannya searah, dan bahwa dampak variabel lain yang kelihatannya mempengaruhi struktur akan menghilang jika besaran tersebut dikontrol. 2. Kritik terhadap size imperatif. Dalam kajian independen memperlihatkan bahwa besaran tidak mempunyai dampak atau hanya berdampak minimal terhadap struktur. Chris Agiris yang menganalisa data Blau mempertanyakan ukuran-ukurannya dan menyatakan bahwa organisasi pemerintah adalah khas. Size imperatif dari Blau juga ditentang oleh Mayhew dan kawan-kawannya.
Mereka menyimpulkan bahwa penemuan Blau mengenai hubungan antara besaran dan kompleksitas merupakan kepastian matematik jika probabilitas yang setara ditetapkan terhadap semua kombinasi struktural. Penelitian kelompok Aston juga mendapat kritik. Aldrich mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kompleksitas dan formalitas yang tinggi secara sederhana dapat dikatakan perlu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan perusahaan yang kurang terstruktur. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jumratul Hasanah. Saya Jumratul Hasanah akan membacakan tentang B. Hubungan antara besaran dengan struktur. Hubungan antara besaran dan struktur tidak sama, meskipun beberapa orang telah menemukan adanya hubungan yang kuat dan mendukung sifat kuasanya. Yang lain menentang pendapat ini atas dasar metodologinya atau menyatakan bahwa besaran merupakan konsekuensi ketimbang penyebab struktur. 1. Besaran dan formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana aturan, prosedur, aturan dilakukan secara tertulis. Menurut Robbins, tujuan atau manfaat formalisasi adalah: yang pertama, konsistensi dan keseragaman, yaitu untuk mencapai output-output yang tidak berubah-ubah kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan koordinasi untuk tugas-tugas yang membutuhkan koordinasi tinggi di antara anggota organisasi. Formalisasi merupakan salah satu cara yang efektif dan bisa dipakai organisasi. Yang ketiga, penghematan biaya secara ekonomis. Contohnya seperti ketidaksamaan karyawan dalam bekerja atau perbedaan karakter karyawan, yang pada akhirnya semua itu akan menimbulkan suatu aturan-aturan yang tidak baku dari para pemimpin. Menurut Robbins, aturan-aturan dan prosedur formal memungkinkan pengelola organisasi untuk mendelegasikan pengambilan keputusan sekaligus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sejalan dengan keinginan pengelola organisasi. Dengan kata lain, ukuran organisasi akan meningkatkan desentralisasi sejalan dengan meningkatnya formalisasi. Saya Oktariano Pita, saya akan membacakan tentang 2. Besaran dan kompleksitas. Kompleksitas yaitu jumlah diferensiasi vertikal, jumlah unit atau departemen. Semakin besar organisasi, semakin nyata keragaman divisi yang ada. Maksudnya adalah suatu organisasi yang besar akan memiliki berbagai pekerjaan yang banyak, dan hal itu membuat ketelitian serta pengawasan yang lebih, sehingga perlu adanya pemecahan divisi untuk mempermudah melakukan pengawasan dan untuk mempermudah dalam memberikan pertanggungjawaban kerja. Selain itu, kompleksitas juga mempermudah dalam mencari pekerja baru karena akan sesuai dengan kemampuan setiap individu. 3. Besaran dan sentralisasi. Sentralisasi merupakan suatu dimensi organisasi yang lebih sulit dan lebih banyak diperdebatkan ketimbang dua dimensi yang telah dibahas sebelumnya. Menurut Hart, kesulitan dalam mengukur tingkat sentralisasi adalah terletak pada beragamnya jenis keputusan di dalam organisasi itu sendiri. Artinya, suatu organisasi bisa bersifat sentralis dalam suatu hal dan desentralis dalam hal lainnya. Sebab-sebab mengapa organisasi yang besar membutuhkan desentralisasi menurut Robbins adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas pengolahan informasi manusia terbatas. 2. Organisasi membutuhkan respon yang cepat. 3. Keputusan dapat diambil dengan informasi yang lebih rinci dan lengkap. 4. Motivasi pekerja dapat ditingkatkan dengan desentralisasi. Desentralisasi memberi peluang pembelajaran. Saya Suluh Andoko, saya akan membacakan nomor 4, hubungan ukuran organisasi dan birokrasi. 3 karakteristik struktur yang telah dijelaskan,
yaitu kompleksitas, formalisasi, sentralisasi. Tampaknya merupakan karakteristik pokok untuk membedakan suatu organisasi dengan yang lainnya. Namun ketiga karakteristik ini cukup membedakan tiga tipe pokok organisasi, yaitu organisasi organik, mekanistik, dan birokratik. Dalam pengertiannya, organisasi organik itu fleksibel terhadap perubahan tuntutan lingkungan karena desain organisasi organik mendorong pemanfaatan yang lebih besar dari motivasi manusia. Sedangkan model mekanistik merupakan desain organisasi menekankan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi dan efisien melalui penggunaan aturan dan prosedur yang ekstensif, sentralisasi, wewenang, dan spesialisasi tenaga kerja yang tinggi. Sedangkan organisasi birokrasi tersusun secara hierarkis dan setiap bagiannya memiliki tugas khusus. Gaji yang mereka terima berdasarkan posisi dan para pemimpinnya tidak memiliki sendiri kantor mereka. Hal yang menarik di sini adalah bahwa birokrasi dapat mengembangkan kompleksitas dan formalisasi yang tinggi, sekaligus mempertahankan suatu tingkat sentralisasi yang rendah. Kemudian masalah-masalah khusus besaran organisasi. Dua masalah yang ada kaitannya dengan besaran organisasi. Pertama, pada waktu jumlah pegawai operasional meningkat, apa pengaruhnya terhadap para pegawai administrasi dan staf pendukungnya? Kedua, apakah teori organisasi dapat diterapkan pada organisasi kecil? Contoh masalahnya ada di bawah ini. Saya Tri Apriliana, saya akan membacakan tentang A. Perdebatan mengenai komponen administratif. Hukum Parkinson berbunyi, suatu pekerjaan berkembang untuk mengisi waktu yang tersedia bagi penyelesaiannya. Ia berargumentasi bahwa paling tidak dalam pemerintahan tidak dibutuhkan atau hanya sedikit dibutuhkan hubungan antara pekerjaan yang harus dilakukan dan besarnya staf untuk pekerjaan tersebut. Perdebatan mengenai komponen administrasi. Yang pertama, argumentasi korelasi positif. Pada saat besaran organisasi berkembang, komponen administrasi relatif bertambah secara proporsional. Yang kedua, argumentasi korelasi negatif. Efisiensi economic of scale komponen administratif menurut pada saat besaran organisasi meningkat. Jika sebuah organisasi tumbuh, harus ada pengurangan proporsi pegawai yang dialokasikan untuk aktivitas tidak langsung. Yang ketiga, argumentasi Carvilianar. Hubungan besaran komponen administrasi tidak linear. Pada saat organisasi keluar dari kategori kecil, mereka merasakan keuntungan dari economic of scale, tetapi ketika menjadi besar, organisasi akan kehilangan keuntungan tersebut dan menjadi kompleks sehingga membutuhkan peningkatan komponen ADM untuk koordinasi dan kontrol. Sekian. Apakah teori organisasi dapat diterapkan pada organisasi kecil? TO dapat diaplikasikan dalam perusahaan kecil. Desain struktural yang tepat penting jika sebuah perusahaan kecil ingin berhasil. Perusahaan kecil mempunyai karakter TO yang berbeda. Manajer mereka mempunyai pilihan struktural yang lebih terbatas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami buat. Kesimpulan, ukuran atau besaran organisasi menunjuk pada jumlah total anggota pegawai organisasi. Ukuran organisasi dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Ukuran organisasi sebagai faktor kedua penentu struktur organisasi. Ukuran organisasi akan meningkatkan desentralisasi sejalan dengan meningkatnya formalisasi. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, pengaruh ukuran organisasi terhadap kompleksitas
baru bisa dibuktikan pada organisasi-organisasi pemerintahan. Organisasi tall atau flat selain ditentukan oleh besaran organisasi, juga oleh jenis pekerjaan dan karakteristik individu pemegang tugas. Semakin tinggi kompleksitas, maka perhatian terhadap masalah komunikasi, koordinasi, dan kontrol akan semakin besar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada penyampaian atau perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.